Dani merasa jas sutranya sudah tidak suci lagi karena tersentuh tangan rentah mertuanya sendiri. Dengan angkuh, ia mengusir sang ayah ke tengah hujan badai, tanpa tahu bahwa di saku kemeja lusuh pria tua itu tersimpan sebuah rahasia yang akan menghancurkan seluruh kejayaannya dalam semalam. Mengapa seorang anak tega menukar surga di telapak kaki orang tua dengan selembar kain mahal? Sahabat Suara Kehidupan, harta yang melimpah mungkin bisa membeli istana, tapi tak akan pernah bisa membeli restu orang tua yang telah terluka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk konten-konten penuh hikmah lainnya. Tuliskan amin di kolom komentar jika Anda berjanji akan selalu memuliakan orang tua selagi mereka masih ada. Aku sering bertanya-tanya pada bayanganku sendiri di atas lantai marmer yang begitu bening. Apakah aku ini manusia atau sekedar debu yang lupa dibersihkan? Di rumah ini, di istana yang dibangun oleh menantuku, Dani, segalanya tampak berkilau. Kecuali mataku. Setiap kali kakiku yang rentah melangkah, aku merasa seperti pencuri yang menyelinap di rumah sendiri. Lantai ini terlalu dingin untuk sepasang kaki yang terbiasa bersentuhan dengan tanah hangat di kebun singkong dulu. Namaku Syamsuddin. Di usia senja ini, Tuhan memberiku kemewahan yang seringkali membuat orang lain iri. Aku tinggal di sebuah mansion megah di jantung kota, buah dari kesuksesan Dani yang kini menjadi raja tekstil terbesar di Sumatera. Namun, di balik dinding-dinding kokoh ini, aku merasa seperti burung yang sayapnya dipatahkan dengan halus, lalu dimasukkan ke dalam sangkar emas yang dipenuhi mutiara. Pagi ini, aku berdiri di depan jendela besar di lantai 2. Cahaya matahari masuk dengan sombongnya, menyinari setiap sudut ruangan yang dipenuhi barang-barang antik berharga jutaan rupiah. Aku melihat pantulan diriku di kaca. Seorang lelaki tua dengan gurat wajah yang dalam, mengenakan kemeja sutra pemberian Fitri, anak perempuanku tersayang. Kemeja ini lembut sekali di kulit, tapi entah mengapa, terasa sesak di dada. Ayah, sedang apa berdiri di situ? Suara lembut Fitri memecah lamunanku. Aku tenoleh, mendapati putri kecilku, yang kini telah menjadi seorang ibu dari 2 anak, berdiri dengan senyum yang selalu berusaha ia kuatkan. Fitri adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih bertahan menghirup udara di rumah ini. Dia adalah sisa-sisa kehangatan dari masa laluku yang sederhana. Hanya melihat burung-burung di luar, Fit, mereka bebas ya? Jawabku pelan. Suaraku terdengar parau, seperti gesekan kayu kering. Fitri mendekat, menggenggam tanganku yang mulai gemetar karena usia. Ayah jangan melamung terus. Dani sudah menyiapkan sopir untuk mengantar ayah jalan-jalan nanti sore. Mobil baru yang kemarin dibeli Dani sudah siap di garasi. Aku hanya mengangguk kecil. Mobil baru, rumah mewah, pakaian bermerek. Bagiku, semua itu adalah benda mati yang tak bisa bicara. Dani memang memberi segalanya dalam bentuk materi, seolah-olah ia sedang melunasi hutang budi dengan tumpukan uang. Namun di meja makam, saat kami duduk bersama, suasananya lebih dingin dari es di dalam gelas. Dani selalu sibuk dengan ponselnya, bicara tentang ekspor, investasi, dan saham. Baginya, aku mungkin hanyalah aksesori lama yang harus diletakkan di sudut ruang tamu agar terlihat sebagai keluarga yang sempurna. Setiap kali Dani menatapku, aku merasakan tatapan seorang penguasa kepada bawahannya, bukan seorang anak kepada ayahnya. Ia sering berkata, "Ayah tenang saja, semua kebutuhan ayah sudah saya penuhi. Ayah tidak perlu melakukan apa-apa lagi." Kata-kata itu, meski terdengar dermawan, sebenarnya adalah sebuah vonis. Aku dilarang ke dapur karena takut mengotori lantai. Aku dilarang menyapu halaman karena ada tukang kebun. Aku dilarang menjadi manusia yang berguna. Di sini, aku hanyalah sebuah raga yang menunggu waktu untuk memudar, terjebak dalam hampa yang tak berujung, sementara hatiku masih tertinggal di gubuk lama yang kini telah rata dengan tanah. Aku kembali menatap keluar jendela. Langit mulai mendung,
seolah tahu bahwa di dalam istana ini ada badai yang sedang bersembunyi di balik senyum palsu menantuku. Langit yang mulai mendung itu seolah menjadi cermin bagi jiwaku, karena tak lama kemudian, kilat prasangka mulai menyambar di ruang makan yang sunyi ini. Aku duduk di kursi jati berukir yang terasa terlalu kaku untuk tulang-tulang tuaku, menunggu makan malam dimulai. Di ujung meja, Dani duduk dengan punggung tegak, matanya tak lepas dari layar gawai. Jemarinya menari lincah seolah sedang mengendalikan nasib ribuan orang di luar sana. Ayah, kenapa tidak dimakan? Makanannya akan dingin, tegur Fitri lembut. Ia menyendokkan nasi ke piringku, namun tatapannya terus melirik ke arah suaminya dengan cemas. Aku tersenyum tipis, mencoba menyuapkan sesendok nasi yang terasa hambar. Lidahku merindukan rasa sambal terasi buatan almarhumah istriku, yang dinikmati di atas balai bambu sambil mendengarkan suara jangkrik. Di sini, yang terdengar hanyalah denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen, menciptakan melodi yang asing dan menyakitkan telinga. Tiba-tiba, Dani meletakkan gawainya dengan dentuman kecil yang membuatku tersentak. Fit, besok ada jamuan makan malam dengan kolega dari Singapura di rumah ini. Pastikan ayah memakai setelan yang baru kubelikan. Dan tolong, Dani menggantung kalimatnya. Matanya beralih menatapku. Tatapan yang dingin, sedingin marmer di bawah kakiku. Tolong beritahu ayah agar tidak terlalu banyak bicara soal masa lalu di desa. Para tamu itu tidak perlu tahu kalau mertua seorang CEO tekstil pernah menjadi buruh tani. Dak. Jantungku seperti diremas tangan tak kasat mata. Nasi di mulutku tiba-tiba terasa seperti pasir yang sulit ditelan. Aku menunduk, menatap bayanganku di piring yang berkilau. Jadi, beginilah caramu memandangku, Dani, sebagai noda hitam di atas kain sutra kesuksesanmu? Mas, ayah hanya ingin berbagi cerita. Itu hal yang wajar, bela Fitri dengan suara bergetar. Wajar bagi orang biasa, Fit. Tapi tidak bagi posisiku sekarang. Citra adalah segalanya, balas Dani tanpa nada berdosa. Ia bangkit berdiri, merapikan kemejanya yang licin tanpa celah. Aku melakukan semua ini agar ayah hidup enak. Mobil, rumah ini, pakaian itu, bukankah itu sudah lebih dari cukup sebagai bayaran untuk sedikit diam? Ia melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Aroma parfum mahalnya tertinggal di udara, menyesakkan paru-paru. Aku menatap Fitri yang kini menunduk dalam. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia ingin melindungiku, tapi ia juga terikat pada laki-laki yang telah memberinya kemewahan, namun merampas harga diri ayahnya. Aku mengulurkan tangan, mengusap punggung tangan putriku. Tidak apa-apa, Fit. Ayah akan diam. Ayah akan menjadi patung yang indah di sudut ruanganmu, agar suamimu tidak malu. Suaraku tenggelam dalam keheningan rumah yang luas ini. Aku merasa rumah ini semakin besar, namun ruang untukku bernapas semakin menyempit. Aku hanyalah seorang penyewa di hati menantuku sendiri, yang setiap saat bisa diusir jika aku berani menjadi diriku sendiri. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah yang lebih berat dari biasanya, menyadari bahwa setiap kemewahan yang kuterima memiliki harga yang harus kubayar dengan harga diriku. Di dalam kamar yang sunyi, aku memandangi setelan jas mahal yang digantung di pintu lemari. Benda itu tampak seperti sebuah seragam penjara yang sangat indah. Dia membisu dengan keangkuhan kain yang tak tersentuh debu sedikit pun. Aku menyentuh permukaannya yang halus, namun jemariku yang kasar dan penuh kapalan, saksi bisu puluhan tahun mencangkul tanah, terasa seperti duri yang merusak keanggunan kain tersebut. Inilah dunia Dani, sebuah dunia di mana segala sesuatu dinilai dari serat kain dan label harga. Dunia yang menempatkan tampilan jauh di atas perasaan. Malam semakin larut, namun mataku enggan terpejam. Dari balik pintu kamar, aku mendengar langkah kaki Dani yang tegas, bergema di koridor panjang. Ia adalah sang raja tekstil, pria yang mampu mengubah benang-benang rapuh menjadi kain-kain berharga jutaan rupiah. Namun ironisnya, ia tak mampu menenun kasih sayang yang tulus untuk orang tua di rumahnya sendiri. Baginya, aku hanyalah salah satu proyek yang harus ia rapikan agar tidak merusak pemandangan estetik hidupnya. Aku sering memperhatikan Dani dari kejauhan. Caranya berbicara di telepon, caranya memerintah para pelayan, hingga caranya memandang rumah ini. Baginya,
Rumah ini bukanlah sebuah pelabuhan hati, melainkan sebuah monumen kesuksesan. Setiap guci kristal, setiap lukisan abstrak yang tergantung di dinding, hingga mobil-mobil Jerman yang berjajar di garasi bawah, semuanya adalah teriakan egonya kepada dunia. Lihatlah seberapa jauh aku telah melangkah. Namun, di manakah letak hatinya? Ayah belum tidur? Suara Dani tiba-tiba terdengar. Ia berdiri di ambang pintu kamarku yang sedikit terbuka. Ia masih mengenakan kemeja kerjanya, namun dasinya sudah dilonggarkan. Belum, Dani. Ayah hanya sedang menikmati sepi. Jawabku pelan, mencoba menyembunyikan getar kesedihan di dadaku. Ia masuk beberapa langkah, matanya menyapu sekeliling kamar yang sangat luas itu. Kamar ini adalah kamar terbaik di rumah ini ya. Pemandangannya langsung menghadap ke taman. Saya ingin ayah merasa seperti raja di sini. Tapi tolong ya, saya lihat tadi sore ayah mencoba mencuci sendal sendiri di keran taman. Jangan lakukan itu lagi. Apa gunanya saya menggaji 7 asisten rumah tangga kalau ayah masih terlihat seperti orang susah? Kalimatnya menghujam tepat di ulu hati. Ia tidak bertanya apakah punggungku sakit atau apakah aku kesepian. Ia hanya peduli pada bagaimana penampilanku di mata orang-orangnya. Baginya, kemandirianku adalah aib yang menunjukkan seolah-olah ia tidak becus mengurus mertuanya. Ayah hanya ingin bergerak, Dani, agar sendi-sendi tua ini tidak kaku. Aku membela diri dengan suara yang nyaris berbisik. Dani hanya mendengus halus, sebuah suara yang mengandung perpaduan antara lelah dan rasa tidak sabar. Bergeraklah di gym yang sudah saya siapkan, bukan mencuci sendal di taman. Saya tidak ingin tetangga atau karyawan saya berpikir saya menelantarkan ayah. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma kolon yang tajam dan dingin. Aku terduduk di tepi ranjang yang terlalu empuk, menatap kosong ke arah kegelapan taman di luar sana. Di rumah megah ini, aku memang diperlakukan seperti raja. Tapi raja yang tidak memiliki kekuasaan, bahkan untuk menyentuh tanahnya sendiri. Aku hanyalah pajangan mahal di dalam lemari kaca Dani, yang setiap saat dipoles agar terlihat berkilau, namun dibiarkan mati perlahan di dalam kesunyian yang mencekam. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Dani tidak sedang memberiku rumah. Ia sedang membangunkan sebuah makam yang sangat megah untuk jiwaku. Sebuah tempat di mana setiap napas yang kuhela harus mengikuti irama aturan yang ia ciptakan. Pagi ini, matahari tidak lagi terasa hangat, melainkan seperti lampu sorot panggung yang mengintai setiap gerak-gerikku, memastikan bahwa aku tidak melakukan satu pun kesalahan yang dapat mencoreng kesempurnaan citra keluarga ini. Rutinitasku yang dulu sederhana, kini berubah menjadi rangkaian protokol yang menyesakkan. Saat aku ingin melangkah ke ruang tamu untuk sekadar menghirup udara pagi, seorang asisten rumah tangga dengan sopan namun tegas menghalangiku. "Maaf Pak Syamsuddin, Pak Dani berpesan agar Bapak tetap di area ruang tengah. Sedang ada kurir yang mengantar furnitur baru. Pak Dani tidak ingin Bapak merasa terganggu Atau terlihat tidak rapi. Aku hanya bisa menghela napas. Sebuah embusan napas yang membawa beratnya rasa tak berdaya. Aku mundur kembali ke kursiku, menatap Fitri yang sedang sibuk menyuapi kedua cucuku di meja makan. Anak-anak itu, yang seharusnya menjadi pelipur lara, kini mulai menjauh dariku. Mereka lebih sering asyik dengan gawai mahal pemberian ayahnya daripada mendengarkan dongeng tentang kancil dan petani yang sering kudongengkan dulu. "Ayah, kenapa tidak minum tehnya?" Fitri buatkan khusus dengan sedikit gula, seperti kesukaan ayah. Suara Fitri terdengar, namun matanya terus waspada menatap ke arah tangga, seolah takut suaminya akan turun dan menemukan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. "Terima kasih, Fit. Ayah hanya sedang tidak haus," jawabku lirih. Ketegangan di rumah ini semakin menjadi-jadi ketika Dani turun dengan langkah terburu-buru. Wajahnya merah padam. Tangannya menggenggam selembar kertas, mungkin laporan keuangan atau kontrak kerja. Ia tidak menyapa siapapun. Tatapannya hanya menyapu ruangan dengan tajam, mencari-cari kesalahan kecil yang bisa ia jadikan sasaran amarahnya. "Fit, kenapa ada pot tanaman tua di teras depan?" Aku sudah bilang, semua tanaman harus dari floris langgananku.
teriaknya tanpa memedulikan kehadiranku di sana. Itu tanaman melati pemberian mendiang ibu, Mas. Ayah yang membawanya dari desa. Dia sangat menyayanginya, jawab Fitri dengan suara bergetar. Dani menoleh ke arahku. Matanya berkilat penuh ketidaksabaran. Yah, tolonglah. Melati kampung seperti itu tidak cocok dengan desain rumah ini. Baunya terlalu menyemat dan potnya pecah-pecah. Aku akan membelikan ayah satu taman anggrek kalau perlu, tapi buang benda itu sekarang juga. Aku tidak ingin ada kesan kumuh di rumah ini. Aku terdiam. Jantungku berdenyut nyeri. Tanaman itu bukan sekedar tumbuhan bagi jiwaku. Itu adalah napas terakhir dari istriku. Satu-satunya kenangan hidup yang tersisa dari masa lalu kami yang penuh cinta meski serba kekurangan. Memintaku membuangnya sama saja dengan memintaku membuang separuh dari nyawaku. Namun, demi kedamaian Fitri, aku hanya bisa menunduk. Aku melihat tangan Fitri gemetar saat ia memegang pundakku, seolah memohon agar aku tidak melawan. Di saat itulah, aku menyadari bahwa rutinitas diamku tidak lagi cukup. Sesuatu di dalam dadaku mulai meronta. Sebuah desakan untuk mempertahankan martabat yang selama ini kukubur dalam-dalam. Demi kemewahan yang ternyata hanyalah penjara tanpa jeruji besi. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku harus bertindak. Bukan untuk memberontak, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang masih bersembunyi di balik uban dan keriput ini. Maka, ketika senja mulai melarutkan warna jingga ke dalam kegelapan, aku menyeret langkahku menuju teras depan. Dengan tangan yang gemetar, kupundahkan pot melati tua itu ke sudut paling belakang taman, di balik rimbunnya pohon palem mahal yang menjulang angkuh, berharap mata tajam Dani tak akan sanggup menjangkaunya. Aku terduduk di atas rumput. Jemariku mengelus helai daun melati yang mulai layu karena kurangnya sinar matahari. Sabar ya Bu, kita hanya perlu bersembunyi sebentar saja di sini, bisiku pada tanaman itu, seolah-olah roh istriku benar-benar ada di sana. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sekejap. Saat aku hendak masuk kembali melalui pintu belakang, langkahku terhenti oleh sayup-sayup percakapan dari balik pintu ruang kerja Dani yang sedikit terbuka. Suara itu berat, penuh penekanan, dan mengandung racun yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Fitri, aku sudah tidak tahan lagi. Kamu lihat tadi, dia membawa tanaman busuk itu ke depan rumah. Suara Dani meninggi, meski ia mencoba menahannya agar tidak terdengar ke seluruh ruangan. Ini bukan masalah sepele, Fit. Minggu depan, CEO dari Jakarta akan datang ke sini. Aku tidak bisa membiarkan mertuaku terlihat seperti gelandangan yang sedang berkebun di istanaku. Mas, tolong. Ayah hanya merasa kesepian. Dia hanya butuh sesuatu untuk dikerjakan. Suara Fitri terdengar tercekik. Ia pasti sedang menangis. Kesepian. Aku sudah memberinya TV 80 inci, mobil dengan sopir pribadi, dan semua makanan enak yang bisa dibeli dengan uang. Apalagi yang kurang? Dani mendengus kasar. Aku bisa membayangkan ia sedang mondar-mandir dengan wajah merah padam. Kehadirannya mulai mengganggu vibe rumah ini. Teman-temanku bertanya, siapa orang tua yang sering duduk melamun di teras itu? Aku malu, Fit. Aku bilang dia itu penjaga rumah lama yang aku kasih tumpangan karena kasihan. Dunia seolah runtuh menimpaku. Penjaga rumah lama? Jadi, itulah statusku di mata menantuku sendiri. Di depan rekan-rekannya yang terhormat, aku bukan lagi ayah dari istrinya, melainkan sekadar objek belas kasihan agar ia terlihat dermawan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku yang kasar. Merasa perihnya lebih tajam daripada sayatan sembilu manapun. Dia ayahku, Mas. Teganya kamu bicara begitu. Jerit Fitri lirih, penuh keputusasaan. Kalau dia memang ayahmu, suruh dia bersikap seperti orang kaya. Atau kalau tidak, lebih baik dia pindah ke Villa Tita di pegunungan. Di sana dia bisa berkebun sepuasnya tanpa ada yang melihat. Tanpa merusak citraku. Pungkas Dani dingin. Aku menyandarkan tubuhku pada dinding yang dingin.
Dadaku sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit jantungku. Aku ingin masuk ke sana, meneriakkan bahwa aku tidak butuh mobilnya, tidak butuh rumahnya, dan tidak butuh pengakuannya. Namun, aku teringat wajah Fitri. Jika aku melawan, Fitri yang akan menjadi sasaran amarahnya setiap hari. Aku berjalan menjauh dari pintu itu dengan kaki yang terasa seberat timah. Di dalam rumah yang bergelimang cahaya lampu kristal ini, aku justru merasa berada di dalam lubang gelap yang paling dalam. Suara-suara di balik pintu itu terus terngiang, membakar sisa-sisa ketulusanku, menyadarkanku bahwa aku hanyalah noda di atas hamparan kain sutra kesuksesan Dani yang begitu ia banggakan. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku hanya menatap langit-langit kamar yang tinggi, menyadari bahwa setiap detak jantungku di rumah ini kini terasa seperti beban bagi orang lain. Kegelapan seolah menjadi layar yang memutar kembali kenangan lama. Saat aku masih tinggal di gubuk kayu berlantai tanah di pinggiran desa. Di sana, meski atapnya bocor saat hujan, aku adalah raja bagi hatiku sendiri. Aku tak perlu meminta izin untuk sekadar bernafas. Dan aku tak perlu merasa malu untuk menjadi apa adanya. Keinginan untuk pulang tiba-tiba membuncah begitu hebat di dadaku. Besok pagi, aku akan meminta Dani atau Fitri untuk mengantarku kembali ke rumah tua itu. Aku rela hidup dengan singkong rebus dan suara jangkrik. Asalkan aku bisa memeluk kembali martabatku yang tercerabut. Namun, harapan itu hancur saat mentari menyentuh jendela kamarku. Fitri datang membawakanku sarapan. Namun matanya yang sembab tak bisa menyembunyikan duka. Fit, ayah ingin pulang ke desa. Biarlah ayah di sana saja, mengurus kebun peninggalan ibu, kataku dengan penuh harap, menggenggam tangannya. Fitri terdiam. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah juga. Ayah, rumah itu sudah tidak ada. Duniaku serasa berhenti berputar. Apa maksudmu, nak? Mas Dani, dia sudah menjual tanah dan rumah kita setahun yang lalu ya. Katanya untuk tambahan investasi pabrik barunya di Sumatera Utara. Dia bilang itu aset yang tidak produktif dan hanya akan membebani kita untuk biaya perawatannya. Suara Fitri bergetar hebat, penuh penyesalan. Aku terperanjat. Tubuhku terasa lunglai hingga aku harus berpegangan pada pinggiran ranjang. Rumah itu adalah satu-satunya warisan untuk Fitri. Satu-satunya tempat di mana kenangan tentang ibunya masih bernapas. Dani telah meruntuhkannya, meratakannya dengan tanah demi angka-angka di atas kertas saham. Tanpa bertanya, tanpa meminta izin, ia telah menghapus jejak hidupku dari muka bumi. Kenapa kalian tidak bilang pada ayah? Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Fitri takut ayah kecewa. Tapi Mas Dani bilang ayah tidak akan butuh rumah tua itu lagi, karena di sini sudah ada segalanya. Fitri bersimpuh di depanku, menyembunyikan wajahnya di pangkuanku. Aku mengelus rambutnya dengan tangan yang lunglai. Segala kemewahan ini, rumah megah, mobil mewah, dan pakaian mahal, ternyata hanyalah pembayaran atas hilangnya sejarah hidupku. Dani tidak hanya menjadikanku pajangan, ia telah memutus akarku agar aku tak punya pilihan selain bergantung sepenuhnya pada belas kasihannya. Aku kini menyadari bahwa aku benar-benar terjebak di istana emas ini. Aku tidak punya rumah untuk pulang, tidak punya tanah untuk dipijak. Aku hanyalah seorang gelandangan yang berpakaian sutra, yang tinggal di rumah seorang CEO, yang menganggap masa laluku sebagai sampah yang harus dibuang. Rasa rindu pada masa lalu kini berubah menjadi rasa sakit yang amat sangat. Di tengah hiruk-pikuk kesuksesan menantuku, aku berdiri sebagai seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya, bahkan tempat untuk sekadar meletakkan lelah di akhir hayatku nanti. Kenyataan bahwa rumah tuaku telah rata dengan tanah membuat kakiku terasa lumpuh. Aku seolah-olah sedang berdiri di atas awan yang tipis, tak punya pijakan, tak punya akar. Aku hanya bisa menatap nanar ke arah garasi luas di bawah sana, di mana sebuah mobil mewah mengkilap terparkir diam. Mobil yang Dani katakan sebagai
hadiah untukku. Suatu sore, rasa sesak di dadaku sudah mencapai puncaknya. Aku merasa perlu menghirup udara yang tidak beraroma pengharum ruangan mahal. Aku ingin melihat pasar tradisional, atau sekadar melihat orang-orang yang tertawa jujur di pinggir jalan. "Pak sopir, bisa antar saya ke pasar lama di pinggir kota?" tanyaku pada lelaki berseragam yang selalu siaga di dekat garasi. Sopir itu tampak ragu. Ia menunduk, tangannya memutar-mutar kunci mobil. "Maaf Pak Syamsuddin, Pak Dani sudah memberikan jadwal dan daftar rute untuk Bapak hari ini. Sore ini jadwal Bapak adalah ke mall pusat kota untuk mencoba sepatu baru, lalu pulang. Pak Dani berpesan agar Bapak tidak pergi ke tempat-tempat yang kurang layak." Aku tertegun. Jadi bahkan untuk sekadar melihat dunia yang kusukai, aku harus mendapatkan izin dari selembar kertas jadwal. Mobil yang harganya mungkin bisa membangun kembali 10 rumah kayu itu, kini terasa seperti kotak besi yang mengurungku. Aku bukan pemiliknya. Aku hanyalah paket berharga yang sedang dikirim dari satu titik mewah ke titik mewah lainnya, agar tidak terkontaminasi oleh debu kehidupan yang dianggap rendah oleh Dani. Hanya sebentar saja, saya hanya ingin melihat keramaian. Pintaku lagi, suaraku nyaris mengiba. "Maaf sekali Pak, jika saya melanggar rute, laporan GPS di mobil ini akan langsung masuk ke ponsel Pak Dani. Saya bisa kehilangan pekerjaan," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Aku terdiam, menyandarkan punggungku pada badan mobil yang dingin itu. Rasa haus akan kebebasan kini berubah menjadi rasa pahit yang membekas di lidah. Di rumah ini, aku tidak hanya kehilangan sejarahku, tapi aku juga kehilangan kakiku. Segala fasilitas ini adalah rantai yang dibungkus dengan kain beludru. Dani tidak ingin aku bahagia, ia hanya ingin aku aman, diam, dan tidak mempermalukannya dengan seleraku yang dianggapnya kampungan. Tiba-tiba, sebuah mobil lain masuk ke halaman. Itu mobil Dani. Ia turun dengan langkah angkuh, jasnya tersampir di bahu dengan gaya seorang pemenang. Ia menatapku yang berdiri di samping mobil hadiahnya itu. "Ada apa ya? Belum berangkat jalan-jalan? Pakai mobil itu ya? Itu seri terbaru. Aku ingin orang-orang tahu kalau mertua Dani Textile hidup dalam kemewahan," ucapnya sambil tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak pernah mencapai matanya. Aku hanya bisa memaksakan sebuah anggukan. Di dalam hatiku, aku menjerit. Aku ingin berteriak bahwa aku lebih suka berjalan kaki di atas aspal panas daripada duduk di atas jok kulit mahal, namun tak boleh memilih arah tujuan. Namun, mulutku tetap terkunci oleh rasa takut akan menghancurkan kebahagiaan Fitri. Aku pun masuk ke dalam mobil itu. Saat pintu tertutup dengan suara yang kedap, aku merasa dunia di luar sana tiba-tiba hilang. Aku duduk di belakang kaca yang gelap, melihat dunia dari balik penjara transparan. Aku menyadari bahwa logikaku mulai berperang dengan hatiku. Apakah aku harus tetap bersyukur atas kemewahan ini, ataukah aku harus mulai merencanakan cara untuk menemukan kembali jiwaku yang mulai memudar? Mobil pun melaju, membawaku ke tempat yang tidak kuinginkan, menjauhkanku dari diriku sendiri yang tertinggal di jalanan yang berdebu. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap nanar pada gedung-gedung tinggi yang menjulang. Merasa seperti selembar daun kering yang terbawa arus sungai, tanpa bisa memilih di mana ia akan berlabuh. Hatiku masih tertinggal pada sisa-sisa reruntuhan rumah tua di desa, tempat di mana setiap jengkal tanahnya memiliki cerita tentang keringat dan air mata. Setibanya kembali di Istana Emas itu, suasana terasa begitu sunyi. Fitri sedang menjemput anak-anak, sementara Dani belum pulang dari kantornya. Aku melangkah gontai menuju ruang tengah, berniat mengambil segelas air untuk membasuh kerongkonganku yang terasa kering oleh rasa sesak. Namun, langkahku terhenti saat melihat sebuah map berwarna coklat tergeletak di atas meja kerja Dani yang berada di sudut ruang keluarga. Entah dorongan apa yang menggerakkan tanganku. Mungkin rasa curiga yang selama ini kupendam, atau mungkin bisikan naluri seorang ayah yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku membuka map itu.
Lembar demi lembar kubalik, hingga mataku terpaku pada sebuah dokumen dengan stempel resmi kenegaraan. Itu adalah surat tanah. Bukan tanah pabrik Dani, melainkan surat tanah sisa kebun peninggalan almarhumah istriku di desa yang katanya sudah habis dijual. Namun, mataku membelalak saat membaca nama yang tertera di kolom kepemilikan. Bukan lagi namaku Syamsuddin, melainkan sudah berganti menjadi nama Dani. Di bawahnya, terdapat sebuah tanda tangan yang sangat kukenal, namun aku tak pernah merasa menandatanganinya. Ya Tuhan, bisikku, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku teringat beberapa bulan lalu, saat Dani meminta aku menandatangani beberapa berkas yang katanya adalah formulir pendaftaran asuransi kesehatan tingkat tinggi untukku. Karena aku mempercayainya sebagai menantuku, sebagai suami dari putriku, aku membubuhkan tanda tangan itu tanpa sedikit pun prasangka. Ternyata, di balik kedok perhatian itu, ia sedang melucuti satu-satunya harta yang masih menghubungkanku dengan kenangan masa lalu. Dani tidak hanya menjual rumahku, ia telah merampas seluruh hak atas tanah yang aku perjuangkan dengan mencangkul siang dan malam selama puluhan tahun. Ia memindahkan segalanya ke dalam genggamannya, membuatku benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini, selain baju yang melekat di badan. Aku merasa seperti pohon yang dicabut hingga ke akar-akarnya, lalu diletakkan di dalam pot kristal mahal hanya untuk dijadikan hiasan. Ayah, sedang apa di situ? Suara berat Dani tiba-tiba menggema dari arah pintu depan. Aku tersentak, menjatuhkan map itu hingga isinya berserakan di atas lantai marmer yang dingin. Dani berdiri di sana, menatapku dengan mata yang menyipit tajam. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, yang ada hanyalah kilat kemarahan karena privasinya merasa terusik. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dani, kenapa nama ayah hilang dari surat ini? Bukankah kamu bilang tanah ini sudah dijual untuk investasimu? Dani melangkah mendekat. Auranya begitu mengintimidasi. Ia memungut dokumen-dokumen itu dengan gerakan tenang namun mematikan. Ayah tidak perlu mengurusi hal-hal teknis seperti ini. Aku melakukan ini agar manajemen aset keluarga kita lebih rapi. Ayah sudah tua, tidak mungkin ayah sanggup mengurus sengketa atau pajak tanah sendiri. Biarkan aku yang mengelola semuanya. Tapi itu hak ayah, Dani. Itu satu-satunya kenangan dari ibunya Fitri. Suaraku meninggi, meski gemetar. Dani menatapku datar, seolah aku adalah seorang anak kecil yang sedang merengek meminta mainan. Di rumah ini, semua yang ayah makan, semua yang ayah pakai, adalah hakku. Jadi, apa salahnya jika aku mengambil sedikit beban dari pundak ayah? Anggap saja ini biaya administrasi untuk kehidupan mewah yang ayah nikmati sekarang. Kata-katanya begitu dingin, tanpa celah bagi rasa kemanusiaan. Aku terdiam, menyadari bahwa di mata menantuku, cinta dan bakti hanyalah masalah hitung-hitungan aset. Logikaku kini berteriak untuk pergi, namun hatiku hancur berkeping-keping, menyadari bahwa aku telah dikhianati oleh orang yang kuanggap sebagai pelindung masa tuaku. Aku berdiri mematung, menatap punggung Dani yang berlalu begitu saja menuju kamarnya, seolah-olah ia baru saja memindahkan sebuah barang, bukan merampas harga diri seorang manusia. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka kembali. Fitri pulang dengan napas terengah-engah, membawa tas belanjaan dan kedua cucuku. Ia segera menyadari suasana tegang yang menyelimuti ruang tengah. Pandangannya beralih dari map coklat yang masih digenggam Dani di kejauhan, lalu ke arah mataku yang sembab. "Ada apa ya, Mas Dani?" Tanya Fitri cemas. Ia meletakkan tasnya dan menghampiriku. Tanyakan pada suamimu, Fit, kenapa tanah peninggalan ibumu di desa kini sudah berganti nama menjadi miliknya? Suaraku serak, menahan badai emosi yang siap meledak. Fitri tertegun. Ia menoleh ke arah Dani yang kini berdiri di lantai 2, menatap ke bawah dengan tangan bersedekap. "Mas, apa itu benar? Bukankah kamu bilang hanya mengurus pajaknya?" "Sudahlah, Fit, jangan diperpanjang," sahut Dani dengan nada tinggi yang mengguncang keheningan rumah. "Aku melakukan ini demi masa depan kita juga. Tanah itu kalau dibiarkan atas nama ayah, proses administrasinya akan sulit kalau suatu saat kita butuh modal cepat. Ayah sudah tua. Untuk apa memegang surat-surat itu? Tapi itu satu-satunya harta ayah, Mas. Kamu tidak bisa mengambilnya tanpa bicara jujur," jerit Fitri. Pertengkaran hebat pun pecah di bawah lampu kristal yang mahal itu. Suara mereka saling bersahutan, memantul di dinding-dinding yang dingun.
Dani mulai kehilangan kesabaran. Kamu tidak tahu diri, Fit. Siapa yang membayar semua kemewahan ini? Siapa yang memberi ayahmu tempat tidur empuk dan makanan berkelas? Semuanya dari uangku. Kalau ayahmu masih ingin tinggal di sini, dia harus mengikuti aturan mainku. Jangan bersikap seolah-olah aku ini penjahat, hanya karena aku mengamankan aset keluarga. Mendengar itu, aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan pahit. Ternyata, setiap suap nasi yang kuterima di rumah ini adalah cicilan yang harus kubayar dengan menyerahkan seluruh hak milikku. Aku bukan mertua di sini. Aku hanyalah objek transaksi. Fitri menangis bersimpuh di dekat kakiku, memohon maaf atas nama suaminya, sementara Dani masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Keheningan yang menyusul kemudian jauh lebih menyakitkan daripada teriakan tadi. Aku mengelus kepala Fitri, merasakan getaran kesedihan dari tubuhnya. Malam itu, dalam keheningan sepertiga malam, aku bersujud di atas sajadah tipis yang kubawa dari desa. Di tengah kemegahan ini, hanya doa yang membuatku merasa masih memiliki tempat untuk bersandar. Aku memohon kekuatan, bukan untuk melawan, melainkan untuk tetap ikhlas menerima, bahwa mungkin, di mata dunia yang baru ini, seorang ayah yang tidak memiliki apa-apa, dianggap tak lebih berharga dari segumpal tanah yang telah dirampas. Rasa ragu mulai menyelimuti hatiku. Haruskah aku bertahan demi menemani Fitri? Ataukah aku harus merelakan segalanya dan melangkah pergi sebelum jiwaku benar-benar mati di tempat ini? Di atas sajadah ini, aku mengadu pada sang pemilik kehidupan, membiarkan air mata jatuh tanpa suara, membasahi kain usang yang tak semahal karpet bulu di ruang tamu Dani, namun jauh lebih suci karena menyimpan rahasia luka-lukaku. Ketika fajar mulai mengintip dari balik tirai sutra yang tebal, aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Namun langkahku kembali terhenti di depan ruang kerja Dani yang terbuka separuh. Cahaya lampu meja masih menyala, menunjukkan bahwa sang raja tekstil itu belum tidur. Aku melihatnya sedang berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon video. Wajahnya tampak serius sekaligus penuh perhitungan. Ya, fasilitasnya harus yang paling lengkap. Suara Dani terdengar datar, tanpa emosi. Aku ingin lingkungan yang tenang, jauh dari keramaian kota. Biayanya bukan masalah, yang penting dia tidak merasa terabaikan, tapi juga tidak mengganggu kesibukanku di sini. Minggu depan aku akan membawanya ke sana untuk survei lokasi. Dadaku berdegup kencang. Naluri seorang ayah membisikkan sesuatu yang mengerikan. Aku memberanikan diri mendekat, mengintip layar laptop yang membelakangiku. Di sana, terpampang situs sebuah yayasan panti jompo eksklusif di daerah pegunungan yang terpencil. Secepatnya ya, sebelum acara ulang tahun perusahaan bulan depan. Tutup Dani sambil menghela napas panjang. Dunia seolah runtuh menimpaku untuk kesekian kalinya. Jadi, setelah merampas tanahku, setelah menjual rumah kenanganku, kini ia ingin membuang ragaku. Ia ingin mengasingkanku ke gunung sunyi itu agar ia bisa berpesta pora merayakan kesuksesannya tanpa harus menanggung beban sosial bernama mertua tua yang kampungan. Ia tidak sedang mencarikan aku tempat istirahat. Ia sedang memesan tempat pembuangan yang mewah agar nuraninya tidak terlalu merasa bersalah. Ayah, kenapa belum tidur? Aku tersentak. Dani sudah berdiri di depanku, menutup laptopnya dengan gerakan cepat. Matanya menatapku dingin, seolah menantangku untuk bertanya. Dani, apakah kamu benar-benar ingin memisahkan ayah dari Fitri dan cucu-cucu? Suaraku bergetar, penuh kepedihan yang tak tertahankan. Dani tidak berkelit. Ia justru memperbaiki letak kacamatanya dengan angkuh. Ini yang terbaik untuk semua orang ya. Di sana ada perawat profesional, ada teman-teman sebaya ayah. Di sini, ayah hanya akan merasa kesepian karena kami semua sibuk. Lagi pula, rumah ini akan segera kedatangan tamu-tamu penting internasional. Aku tidak ingin ayah merasa tidak nyaman dengan protokoler yang ketat. Bukan ayah yang tidak nyaman, Dani, tapi kamu yang malu, bukan? Aku mencoba bertanya dengan sisa keberanian yang kupunya. Dani hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Sebut saja sesuka ayah. Yang jelas, keputusanku sudah bulat. Fitri pun pelan-pelan akan mengerti bahwa ini adalah jalan keluar yang paling logis. Aku mundur selangkah, menatap menantuku seolah melihat sosok asing yang tak memiliki detak jantung di dadanya.
Logikaku kini kalah telak oleh kenyataan pahit bahwa harta benar-benar bisa mengubah manusia menjadi batu karang yang tak tersentuh air mata. Aku kembali ke kamarku dengan langkah yang goyah, menyadari bahwa waktuku di istana ini tinggal menghitung hari. Di tengah kemewahan yang memuakan ini, aku mulai merencanakan sesuatu. Bukan perlawanan, tapi sebuah keikhlasan terakhir untuk menerima takdir yang mungkin akan membawaku pada sebuah perpisahan yang abadi. Malam itu, aku hanya bisa memeluk foto almarhumah istriku, berbisik bahwa sebentar lagi suaminya akan benar-benar menjadi pengembara yang tak punya arah pulang. Doa-doa yang kupanjatkan terasa seperti butiran embun yang menguap sebelum menyentuh tanah, meninggalkan kehampaan yang kian mencekik. Namun, matahari pagi tetap terbit tanpa permisi, membawa cahaya yang begitu benderang, seolah-olah dunia ini sedang tidak ada luka. Pagi ini, rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Aroma parfum mahal dan suara langkah kaki yang terburu-buru mengisi koridor. Dani akan menghadiri pertemuan bisnis paling krusial dalam sejarah perusahaannya. Sebuah penandatanganan kontrak yang akan mengukuhkan namanya sebagai penguasa tekstil di seluruh Sumatera. Aku melihatnya keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat sempurna. Ia mengenakan jas hitam pekat yang tampak berkilau, sebuah karya seni kain yang katanya dipesan khusus dari luar negeri. Harga jas itu menurut selentingan para pelayan, setara dengan harga sebuah mobil keluarga. "Fitri, di mana dasiku?" teriak Dani dari lantai atas. Suaranya memenuhi setiap sudut ruangan, memerintah dengan aura yang tak terbantahkan. Aku berdiri di dekat meja dapur, memandangi secangkir kopi hitam yang baru saja kuseduh. Asapnya mengepul, menebarkan aroma pahit yang selama ini menjadi satu-satunya pelipur lara bagiku. Di tengah kekacauan pagi itu, hatiku tergerak oleh sebuah niat tulus yang tersisa. Aku ingin berdamai. Aku ingin menunjukkan bahwa meski ia telah merampas segalanya dariku, aku masihlah ayahnya yang ingin mendoakan keberuntungannya. "Dani," panggilku pelan, saat ia menuruni tangga dengan langkah yang begitu gagah. Ia menoleh, melirik jam tangannya dengan raut wajah tidak sabar. "Ada apa ya? Aku sedang terburu-buru. Tolong jangan minta apa-apa sekarang." "Tidak, Nak. Ayah hanya ingin memberikan ini. Minumlah sedikit kopi buatan ayah sebelum berangkat, agar pikiranmu tenang. Semoga urusanmu dilancarkan hari ini," ucapku sambil menyodorkan cangkir porselen putih itu dengan tangan yang, sialnya, mulai gemetar karena rasa gugup. Dani menghentikan langkahnya tepat di depanku. Ia menatap cangkir itu dengan dahi berkerut, seolah-olah kopi hitam pekat itu adalah sesuatu yang kotor. "Aku sudah minum kopi mesin ya, tidak perlu." "Hanya seteguk, Dani, untuk keberkahan langkahmu," aku memohon, mencoba mendekatkan cangkir itu padanya. Namun, di saat itulah, takdir seolah sedang mempermainkan hidupku. Mungkin karena ubin marmer yang terlalu licin, atau mungkin karena saraf tanganku yang sudah dimakan usia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Tanganku bergetar hebat secara tiba-tiba, dan cangkir itu miring begitu cepat. Piar! Cairan hitam yang panas itu tumpah, menciprat dengan liar, dan mendarat tepat di dada jas hitam mahal yang baru saja ia kenakan. Noda gelap itu menjalar dengan cepat di atas kain sutra yang licin, merusak kesempurnaan yang ia agung-agungkan. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku berdiri membatu, jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku melihat wajah Dani perlahan berubah, dari terkejut menjadi merah badam. Matanya yang tajam menatap noda kopi itu, lalu beralih menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi oleh kebencian yang murni. "Ayah," "Apa yang sudah ayah lakukan?" Suaranya rendah, namun mengandung getaran amarah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Aku gemetar hebat, air mata mulai menggenang. "Maaf, Dani. Ayah tidak sengaja. Tangan ayah gemetar. Sengaja atau tidak, ayah sudah menghancurkan segalanya." Ia meledak, suaranya menggelegar, meruntuhkan martabatku yang tersisa dalam sekejap mata.
hingga gema kemarahannya seolah sanggup meretakkan dinding-dinding kaca di istana megah ini. Dani menatap dadanya yang kini ternoda, seolah-olah tumpahan kopi itu bukan sekadar cairan, melainkan sebuah penghinaan besar yang sengaja kucorengkan di atas mahkota kesuksesannya. Aku tersungkur, lututku yang rapuh menghantam lantai marmer yang dingin, mencoba mengusap noda itu dengan ujung kemejaku yang usang. Maaf Dani, ayah ambilkan air. Ayah bersihkan sekarang nak. Tangisku pecah. Suaraku parau oleh ketakutan yang luar biasa. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Dani menyentak tanganku hingga aku terjerembab. Ia menatap jasnya dengan napas yang memburu. Jas ini harganya lebih mahal dari seluruh sisa hidupmu ya. Ini kain khusus, dan ayah merusaknya tepat di hari terpenting dalam hidupku. Ayah sengaja kan? Ayah ingin membalas dendam karena masalah tanah itu. Demi Tuhan Dani, tidak. Aku menggeleng pasrah. Air mata membasahi lantai yang mengkilap. Fitri berlari menuruni tangga. Wajahnya pucat pasi melihat suaminya yang kalap. Mas, ada apa ini? Astaga ayah! Ia segera memelukku, mencoba melindungiku dari tatapan bengis suaminya. Mas, ini hanya kecelakaan. Ayah sudah tua, tangannya sering gemetar. Tolong jangan seperti ini. Kecelakaan? Fitri, ini bukan kecelakaan. Ini kutukan. Dani berteriak tepat di depan wajah istrinya. Ia mulai menarik jas itu dari tubuhnya dengan kasar, melemparnya ke lantai seolah benda itu telah berubah menjadi sampah yang menjijikan. Sejak ayahmu tinggal di sini, rumah ini terasa seperti sarang kemiskinan. Aku sudah mencoba memberi segalanya, tapi mental gelandangan itu tidak pernah hilang dari dirinya. Kedua cucuku muncul di balik pilar. Wajah mungil mereka dipenuhi ketakutan melihat ayah mereka berteriak-teriak. Dani tidak peduli. Amarah telah membutakan matanya dari rasa hormat dan kasih sayang. Ia melangkah menuju rak kunci di dekat pintu, mengambil sebuah remote kecil dan kunci mobil. Cukup sudah, aku tidak mau melihat noda lagi di rumah ini, baik noda kopi maupun noda manusia. Dani menudingkan jarinya tepat ke arah pintu besar. Keluar dari sini sekarang juga ya, ambil pakaianmu dan pergi. Aku tidak butuh mertua yang hanya bisa merusak apa yang sudah susah payah kubangun. Mas, apa kamu sudah gila? Ini ayahku. Fitri menjerit histeris, memeluk kakiku dengan erat. Kalau kamu lebih memilih dia, silahkan ikut pergi. Tapi jangan harap kamu bisa membawa sepeser pun uang dariku. Dani tidak memberi celah sedikit pun. Ia mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol dengan kasar. Aku akan membatalkan semua fasilitasnya. Mobil yang kuberi akan kutarik. Rumah ini akan kuganti kodenya. Ayah tidak punya tempat lagi di sini. Aku menatap Dani, lalu menatap Fitri yang hancur dalam tangisnya. Dadaku terasa begitu sesak, seolah jantungku berhenti berdetak sesaat. Hinaan itu lebih panas dari kopi yang kutumpahkan. Aku menyadari, di mata pria yang kusebut menantu ini, nilai seorang manusia benar-benar hanya diukur dari selembar kain yang ia kenakan. Aku perlahan bangkit, menepis tangan Fitri dengan lembut agar ia tidak terseret dalam kehancuranku. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menatap Dani, bukan dengan amarah, melainkan dengan keikhlasan yang teramat pahit. Di matanya, aku melihat sebuah tembok beton yang tak mungkin lagi kutembus dengan air mata. Dani sudah benar-benar kehilangan hatinya di antara tumpukan kain-kain mahal dan ambisi yang melangit. Baginya, aku hanyalah noda yang harus segera dibersihkan agar hidupnya kembali sempurna. Ambil semua kunci mobil itu, Fit. Ambil juga surat-surat yang pernah ia berikan. Suaraku terdengar tenang, namun getarannya menusuk hingga ke tulang. Ayah datang ke rumah ini hanya membawa raga dan doa, maka biarlah ayah pulang dengan cara yang sama. Dani tidak bergeming. Ia justru memanggil beberapa asisten rumah tangganya dengan lambaian tangan yang angkuh. Keluarkan semua barang-barang yang pernah saya belikan untuk Pak Samsudin. Pakaian-pakaian bermerek, jam tangan, dan sepatu itu. Jangan ada satupun yang terbawa keluar. Aku tidak ingin ada sisa-sisa pemberianku yang menempel pada orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana mereka masuk ke kamarku dan mengeluarkan pakaian-pakaian indah itu. Kemeja sutra yang dulu terasa sesak di dada, kini dilempar begitu saja ke atas sofa. Dani bahkan merampas dompet kulit yang ia berikan setahun lalu, mengeluarkan beberapa lembar uang di dalamnya, lalu melemparkan dompet kosong itu ke arahku. Mas, kamu benar-benar keterlaluan. Ayah tidak punya tempat tinggal lagi, Mas. Kamu sudah menjual rumahnya.
Fitri meraung, mencoba menghentikan tangan para pelayan, namun ia hanya bisa terduduk lemas di lantai. Dia bisa pergi kemana saja asalkan tidak di depanku, balas Dani tanpa menoleh sedikit pun. Aku berjalan masuk ke kamar untuk terakhir kalinya. Di sudut lemari, di bawah tumpukan pakaian mahal yang sedang dikemasi, aku menemukan bungkusan kain lusuh. Itu adalah kemeja katun tua dan sarung yang kupakai saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini. Pakaian yang dulu ingin dibuang Dani karena dianggap memalukan. Aku mengenakannya kembali dengan tangan yang masih bergetar. Rasanya aneh. Kain kasar ini justru terasa jauh lebih hangat dan jujur di kulitku daripada sutra manapun. Aku tidak membawa apa-apa, kecuali foto almarhumah istriku yang kuselipkan di saku kemeja, tepat di atas jantungku. Saat aku berjalan kembali ke ruang tengah, Dani sedang berdiri di dekat pintu besar yang terbuka lebar, seolah tidak sabar ingin aku segera lenyap dari pandangannya. Rumah ini terlalu mewah untuk orang yang bahkan tidak bisa memegang cangkir dengan benar, sindir Dani sambil membuang muka. Aku berhenti tepat di depannya. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa kesuksesannya adalah buah dari doa-doa yang kupanjatkan di setiap sujudku. Namun aku memilih untuk diam. Aku hanya menatapnya dengan rasa iba, karena meski ia memiliki segalanya, ia sebenarnya adalah orang yang paling miskin, karena tidak memiliki rasa hormat pada orang tua. Terima kasih untuk tumpangannya selama ini, Dani. Semoga jas barumu nanti tidak pernah ternoda lagi. Ucapku lirih. Aku melangkah keluar melewati ambang pintu. Angin sore yang dingin menyambutku. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang kutinggalkan di dalam sana. Di belakangku, aku mendengar isak tangis Fitri yang memanggil namaku. Dan suara pintu jati yang berat itu tertutup dengan dentuman keras, mengunci rapat segala kemewahan yang ternyata hanyalah fatamorgana. Suara dentuman itu bergema di telingaku seperti suara palu hakim yang menjatuhkan vonis terakhir. Aku kini resmi menjadi orang asing bagi keluargaku sendiri. Aku berdiri di atas aspal yang mulai basah oleh gerimis, menatap gerbang tinggi yang perlahan menutup otomatis, memisahkan aku dari cucu-cucuku dan putri kecilku yang masih meraung di dalam sana. Aku melangkah dengan kaki yang terasa seperti diseret beban ribuan ton. Di saku kemeja usangku, aku meraba bingkai foto istriku, satu-satunya hartaku yang tak sempat dirampas oleh kesombongan Dani. Di bawah siraman gerimis yang kian menderu, aku menyusuri trotoar jalanan kota yang asing ini. Lampu-lampu jalan mulai menyala, berpendar indah di permukaan air, namun bagiku, mereka seperti mata-mata yang mengawasi kehancuranku. Setiap pasang mata yang melewatiku seolah-olah berbisik, apakah mereka melihat seorang ayah yang dibuang? Ataukah mereka hanya melihat seonggok raga tua yang tak lagi memiliki nilai guna di dunia yang serba cepat ini? Aku berjalan tanpa arah, melewati butik-butik pakaian mewah yang memajang jas-jas serupa dengan yang kutumpahi kopi tadi pagi. Aku tersenyum pahit, betapa rapuhnya harga diri manusia jika ia hanya digantungkan pada selembar benang. Ayah, ayah tunggu! Suara itu membuatku berhenti mendadak. Aku menoleh dan melihat Fitri berlari mengejarku di bawah hujan. Rambutnya basah kuyup, wajahnya sembab, dan ia hanya mengenakan sandal rumah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop kecil yang disembunyikan di balik bajunya agar tidak basah. Ayah, kumohon, jangan pergi seperti ini. Tangisnya pecah saat ia sampai di depanku. Ia mencoba menarik tanganku, mengajakku kembali. Namun aku menggeleng pelan. Fitri, rumah itu bukan lagi tempat untuk ayah. Jika ayah kembali, suamimu akan semakin membencimu. Dan ayah tidak ingin menjadi alasan hancurnya rumah tanggamu. Bisikku, mengusap air mata yang bercampur air hujan di pipinya. Tapi, ayah mau kemana? Rumah kita di desa sudah tidak ada. Mas Dani benar-benar menutup semua akses ayah. Dia mengancam akan menceraikanku jika aku membantumu. Fitri bicara terseduh-seduh. Tangannya gemetar menyerahkan amplop itu padaku. Ini perhiasan mas kawinku dulu, ayah. Jual ini, carilah kontrakan kecil. Tolong, jangan tolak pemberian terakhir dari anakmu ini. Aku menatap amplop itu, lalu menatap mata putriku yang penuh luka. Logikaku berkata untuk mengambilnya demi kelangsungan hidupku, namun hatiku menolak. Aku tidak ingin membebani Fitri lebih jauh lagi. Jika Dani tahu, ia akan menghancurkan hidup Fitri, sebagaimana ia menghancurkan hidupku. Simpanlah nak, gunakan untuk sekolah cucu-cucuku. Ayah masih punya tangan dan kaki untuk bertahan hidup. Tuhan tidak akan membiarkan seorang ayah terlunta-lunta jika ia ikhlas.
kataku sambil mengembalikan amplop itu ke tangannya. Aku mengecup keningnya untuk terakhir kalinya, sebuah kecupan yang terasa seperti perpisahan abadi. Dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku berbalik dan melanjutkan langkahku menuju kegelapan kota, meninggalkan Fitri yang bersimpuh di tengah jalanan yang sepi. Aku tidak berani menoleh lagi, karena aku tahu, jika aku melihat wajahnya sekali lagi, keberanianku untuk pergi akan runtuh. Malam itu, di bawah langit Sumatera yang tak lagi bersahabat, aku belajar bahwa terkadang kasih sayang yang paling besar adalah dengan merelakan diri kita sendiri hancur, agar orang yang kita cintai tetap utuh. Aku terus berjalan menembus pekatnya malam, membiarkan rintik hujan membasuh luka hatiku. Sementara lampu-lampu kota mulai tampak seperti kunang-kunang yang mengejek kesendirianku. Kakiku yang tak lagi muda mulai memprotes. Sendi-sendinya berderit setiap kali menapak pada semen trotoar yang keras dan dingin. Aku berakhir di sebuah emperan toko yang sudah tutup, di bawah naungan atap seng yang bocor di beberapa titik. Aku duduk bersandar pada pintu besi yang berkarat, memeluk lututku untuk mencari sedikit kehangatan yang tersisa. Perutku mulai keroncongan, mengingatkanku bahwa sepotong roti terakhir yang kucicipi di meja makan Dani terasa sudah berabad-abad yang lalu. Namun rasa lapar fisik ini tak seberapa dibanding rasa perih saat membayangkan wajah kedua cucuku yang mungkin sedang mencariku sebelum mereka tidur. Apakah ini akhir dari perjalananku ya Rob? Bisikku pada angin malam. Aku merogoh saku, memastikan foto istriku masih ada di sana. Aku mengeluarkannya dengan hati-hati. Meski sedikit basah di bagian sudutnya, senyum almarhumah dalam foto kusam itu seolah memberikan nyawa baru pada ragaku yang hampir menyerah. Aku teringat masa-masa sulit kami dulu, saat kami harus berbagi satu piring nasi berdua. Saat itu kami miskin harta, namun kaya akan harga diri. Kini, di tengah kota yang penuh dengan gedung milik orang-orang seperti Dani, aku kembali ke titik nol, namun dengan hati yang jauh lebih tenang, karena tak lagi harus berpura-pura menjadi orang lain. Pagi menyingsing dengan wajah yang pucat. Aku terbangun oleh suara bising kendaraan dan derap langkah orang-orang yang mulai beraktivitas. Dengan tubuh yang kaku dan menggigil, aku bangkit berdiri. Aku mencoba mencari pekerjaan di sekitar pasar, berharap ada orang yang butuh bantuan untuk sekadar mengangkat barang atau membersihkan sisa-sisa sayuran. "Maaf kek, kami butuh yang tenaganya masih kuat," tolak seorang pemilik toko dengan nada kasihan namun tegas. Aku mengangguk maklum. Berkali-kali aku ditolak, namun aku tak membiarkan keputusasaan menguasai pikiranku. Hingga akhirnya, seorang ibu penjual nasi uduk memberikan sepiring nasi sisa kepadaku. "Makanlah, Pak." "Bapak terlihat sangat lemas," ucapnya tulus. Aku menerima pemberian itu dengan air mata yang nyaris tumpah. Nasi ini bukan berasal dari piring porselen mahal, dan aku memakannya sambil duduk di atas bangku kayu yang reyot. Namun, rasanya jauh lebih nikmat daripada jamuan makan malam mewah di rumah Dani. Di sini, di pinggir jalan ini, aku kembali menemukan kemanusiaan yang sempat hilang di balik kemegahan marmer dan sutra. Namun, fisikku tak bisa berbohong. Sore harinya, panas tubuhku mulai meningkat. Pandanganku mulai kabur, dan dadaku terasa sangat sesak. Aku mencoba berjalan menuju sebuah taman kecil yang tak jauh dari sana. Tempat yang dulu sering kulalui saat masih memiliki rumah di pinggiran kota ini. Langkahku semakin berat, seolah bumi sedang menarikku untuk segera kembali ke pelukannya. Aku hanya punya satu pilihan terakhir. Terus melangkah, atau membiarkan diriku rebah di sini, menjadi bagian dari debu jalanan yang tak bernama. Dengan sisa-sisa kesadaran yang kian menipis, aku memaksakan kaki ini menyeret raga menuju sebuah gang sempit yang sangat kukenal. Ini adalah jalan menuju bekas tanah rumahku dulu. Tempat yang kini mungkin sudah berubah menjadi bangunan megah atau gudang tekstil milik Dani. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi.
mencari jejak-jejak kenangan yang mungkin tertinggal di antara retakan aspal. Namun, duniaku seolah benar-benar telah terhapus. Sesampainya di sana, aku tidak menemukan pohon mangga yang dulu kutanam bersama istriku. Tidak ada lagi suara kicau burung di dahan jambu yang rimbun. Semuanya telah rata, tertutup oleh pagar seng tinggi dengan logo perusahaan Dani yang terpampang angkuh di depannya. Aku berdiri di depan pagar itu, memegangi tiang besi yang dingin, sementara napasku mulai tersengal-sengal. "Maaf, Kek, dilarang berdiri di sini. Ini area proyek," tegur seorang penjaga keamanan dengan seragam rapi. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, melihat kemeja lusuhku yang masih menyisakan noda kopi yang kering, saksi bisu kehancuranku. Aku tersenyum getir, mencoba mengatur napas yang kian sesak. "Saya hanya ingin melihat. Dulu saya tinggal di sini, Nak." Penjaga itu tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti duri yang menusuk pendengaranku. Kakek salah alamat mungkin. Ini tanah milik CEO besar. Mana mungkin kakek tinggal di sini? Sudah, sana pergi. Jangan mengotori pemandangan. Sebentar lagi Pak CEO mau lewat meninjau lokasi. Mendengar kata-kata itu, dadaku terasa seperti dihantam palu godam. Dunia benar-benar telah berubah menjadi tempat yang sangat asing bagi orang tua sepertiku. Di tanahku sendiri, aku dianggap pengganggu. Di rumah anakku sendiri, aku dianggap noda. Aku merasa seperti hantu yang masih bergentayangan di dunia yang sudah tidak lagi mengenaliku. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Cahaya matahari yang terik terasa menusuk ke dalam otakku. Aku berjalan menjauh dengan langkah limbung menuju sebuah bangku taman tua yang terletak beberapa ratus meter dari bekas rumahku. Bangku itu sudah rapuh, kayunya banyak yang sudah lapuk. Namun bagiku, bangku ini terasa lebih bersahabat daripada kursi jati di rumah Dani. Aku duduk bersandar menatap langit Sumatera yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Indah sekali, batinku. Warna langit itu mengingatkanku pada kain kebaya yang dipakai istriku saat kami pertama kali menikah. Aku merogoh saku, mengeluarkan foto kusam itu lagi. Tanganku sangat gemetar. Lebih parah dari saat aku menumpahkan kopi itu. "Ibu, Ayah sudah sampai. Ayah sudah pulang ke tempat kita dulu. Meski semuanya sudah berbeda." Bisikku lirih. Aku merasa sangat lelah. Sebuah kelelahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin karena harus terus bertahan di dunia yang hanya menghargai manusia, dari seberapa tebal dompetnya. Aku mulai merasa kedinginan. Meski udara sore itu cukup gerah, perlahan aku memejamkan mata, membiarkan kebisingan kota memudar, dan digantikan oleh suara lembut istriku yang seolah-olah sedang memanggilku dari kejauhan. Di balik kelopak mataku yang berat, bayangan rumah megah Dani, jas hitam yang ternoda, dan tatapan angkuh itu perlahan melenyap, digantikan oleh hamparan sawah hijau yang bergoyang ditiup angin desa. Aku merasa tubuhku menjadi sangat ringan. Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini kupikul di pundak tua ini, telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat yang tak kasat mata. Dingin yang tadi menusuk tulang, kini berubah menjadi kehangatan yang menjalar pelan, menyelimuti setiap inci kulitku yang keriput. Aku tak lagi merasakan sesak di dada. Di dalam tidurku yang semakin dalam, aku melihat diriku sendiri sedang berdiri di depan gubuk kayu kami yang lama. Tidak ada pagar seng, tidak ada logo perusahaan, hanya ada aroma melati yang mekar di sudut halaman. Istriku berdiri di sana, mengenakan kebaya jingga favoritnya, melambaikan tangan dengan senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. "Ayah, mari pulang. Di sini tidak ada yang akan menghina caramu memegang cangkir," bisik suara itu, begitu dekat di telingaku. Aku tersenyum dalam lelapku di bangku taman yang lapuk itu. Tangan kananku masih mendekap erat foto di saku kemeja, sementara tangan kiriku tergulai lemas di samping badan. Jari-jarinya menyentuh tanah. Tanah yang dulu pernah kucangkul dengan keringat. Tanah yang kini telah menjadi milik orang lain secara hukum, namun secara jiwa tetap menjadi pelabuhan terakhirku. Aku sudah memberikan segalanya, rumahku, tanahku, hingga harga diriku.
Sekarang aku memberikan satu-satunya hal yang masih kumiliki, napas terakhirku. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara klakson mobil mewah yang melintas. Mungkin itu Dani yang sedang bangga dengan proyek barunya. Namun, suara itu tak lagi menyakitiku. Dunia dengan segala perhiasannya yang menipu, kini telah berada di belakangku. Aku tidak lagi butuh mobil dengan sopir pribadi untuk sampai ke tujuanku. Aku tidak lagi butuh rumah mewah untuk merasa aman. Aku sudah sampai di rumah yang sesungguhnya. Sebuah istana yang tak bisa dibeli dengan uang hasil tekstil manapun. Senja perlahan tenggelam di cakrawala Sumatera, meninggalkan semburat warna merah yang menyala sebelum kegelapan malam benar-benar datang. Orang-orang yang berlalu lalang di taman mungkin mengira aku hanyalah seorang lelaki tua yang sedang tertidur lelap karena kelelahan setelah seharian mengembara. Mereka tidak tahu bahwa di bangku taman yang reyot ini, seorang ayah telah menyelesaikan tugasnya dengan keikhlasan yang sempurna, meninggalkan segala hinaan dan cacian untuk ditukar dengan kedamaian abadi. Aku berhenti bernafas tepat saat bintang pertama muncul di langit, membawa serta seluruh luka hatiku menuju keheningan yang paling suci. Malam pun turun dengan berlahan, menyelimuti tubuh tuaku yang kini telah bebas dari segala rasa sakit. Meninggalkan dunia yang terlalu sibuk mengejar harta, hingga lupa cara memuliakan raga. Namun, ketenangan yang kunatatkan di bangku taman ini berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di rumah megah itu. Keesokan paginya, berita tentang seorang kakek yang meninggal dengan tenang di taman kota menyebar dengan cepat melalui pesan-pesan singkat dan media sosial. Foto wajahku yang tertidur pulas, masih dengan kemeja katun usang yang ternoda kopi, menjadi viral. Fitri yang sejak kepergianku tak henti-hentinya menangis dan mencari, mengenali sosok itu melalui layar gawainya. Dunianya seketika runtuh. Dengan langkah kaki yang gemetar, Fitri tiba di kamar jenazah rumah sakit, diikuti oleh Dani yang wajahnya tampak kaku, antara angkuh dan mulai merasa terpojok oleh rasa bersalah yang tak ia akui. Saat kain penutup wajahku dibuka, Fitri menjerit histeris. Ia bersimpuh di samping ranjang besi yang dingin, memeluk raga yang tak lagi bernafas itu dengan penyesalan yang membakar jiwa. Ayah, maafkan Fitri ya. Kenapa ayah pergi ke tempat ini? Kenapa ayah tidak mau membawa pemberian Fitri? Rauknya memenuhi ruangan dengan isak tangis yang menyayat hati. Di tengah isakannya, Fitri meraba saku kemejaku yang kaku. Ia menemukan foto almarhumah ibu yang masih setia dalam dekapanku. Di balik foto itu, ternyata ada secari kertas kecil yang kutulis dengan tangan gemetar di malam pengusiranku. Sebuah surat yang tak sempat kukirimkan. Untuk Fitri dan Dani, ayah tidak marah. Jas itu memang mahal, dan ayah memang sudah terlalu tua untuk rumah semegah itu. Dani, terima kasih sudah memberi makan ayah selama ini. Maaf jika kopi itu merusak harimu. Ayah pulang dulu, jangan bertengkar lagi. Jaga anak-anak kalian dengan cinta, bukan hanya dengan uang. Membaca tulisan itu, Dani terpaku. Tangannya yang biasa menggenggam kontrak miliaran rupiah kini gemetar hebat. Surat itu bukan berisi kutukan atau kemarahan, melainkan maaf dari seorang ayah yang ia injak-injak harga dirinya. Di hadapan jasad mertua yang ia usir hanya karena setitik noda kopi, Dani tampak begitu kecil. Kekayaan yang ia banggakan tak mampu mengembalikan nyawa, tak mampu menghapus kata-kata tajam yang telah ia lontarkan, dan tak mampu membeli kembali restu yang kini telah dibawa pergi ke liang lahat. Rumah megah itu kini terasa semakin luas, namun semakin hampa. Marmernya tetap berkilau, namun cahayanya terasa menyakitkan. Dani menyadari bahwa noda di jasnya bisa hilang dengan sekali cuci, namun noda di hatinya karena telah menzolimi seorang ayah akan menetap di sana selamanya. Penyesalan itu mulai merayap, menghantui setiap sudut hatinya yang dulu sekeras batu, namun kini terasa serapuh kaca yang siap hancur kapan saja. Dani berdiri di tengah ruang kerjanya yang mewah, menatap jas hitam yang telah bersih dari noda kopi.
jas yang telah dicuci oleh mesin tercanggih. Namun di matanya, noda itu seolah masih ada, melebar dan menghitam hingga menutupi seluruh pandangannya. Kesuksesan yang ia agung-agungkan kini terasa seperti tumpukan abu yang tak memiliki arti. Hari-hari berlalu, namun kehangatan di rumah itu tak pernah kembali. Fitri tak lagi banyak bicara. Ia bergerak seperti bayangan, melayani kebutuhan anak-anak dengan mata yang selalu kosong. Setiap kali ia melewati kursi tempat aku biasa duduk, ia akan berhenti sejenak, menatap kehampaan itu dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Cintanya pada Dani telah berubah menjadi rasa dingin yang membeku. Ia tidak bisa lagi melihat suaminya sebagai pelindung, melainkan sebagai seorang asing yang telah merampas nafas terakhir ayahnya. Fit, makanlah sedikit. Aku sudah memesankan makanan dari restoran favoritmu. Ucap Dani suatu malam, mencoba memperbaiki apa yang telah hancur. Fitri hanya menatap piring di depannya dengan tatapan nanar. Restoran favorit? Mas, ayah meninggal dengan sepiring nasi pemberian orang asing di pinggir jalan karena kamu merampas haknya untuk makan di meja ini. Apakah kamu pikir makanan mahal ini bisa membuatku lupa? Dani terdiam. Ia tak mampu menjawab. Keangkuhannya sebagai CEO tekstil terbesar seolah luruh di hadapan kalimat pendek istrinya. Tak lama setelah itu, badai lain datang menghantam. Perusahaan Dani mulai mengalami guncangan. Salah satu kontrak besar yang ia perjuangkan dengan mengenakan jas berdarah kopi itu tiba-tiba dibatalkan. Mitra bisnisnya mendengar kabar tentang bagaimana ia memperlakukan mertuanya. Dan bagi mereka, seseorang yang tidak bisa menghargai darah dagingnya sendiri bukanlah rekan bisnis yang bisa dipercaya. Harta yang dulu ia puja mulai mengalir keluar seperti air dari waduk yang bocor. Satu persatu asetnya terjual untuk menutupi kerugian, termasuk mobil mewah yang pernah menjadi penjara bagiku. Dani mulai merasakan apa yang kurasakan. Rasa takut kehilangan tempat berteduh, rasa cemas akan masa depan, dan rasa malu karena dipandang rendah oleh dunia. Namun yang paling menyakitkan bagi Dani bukanlah kehilangan uangnya, melainkan kehilangan rasa hormat dari anak-anaknya sendiri. Suatu hari, ia melihat putra sulungnya melempar mainan tua ke tempat sampah dengan kasar. "Kenapa dibuang? Itu kan pemberian kakek," tanya Dani lirih. "Sama seperti papa membuang kakek karena jas papa kotor kan? Barang lama tidak berguna," papa bilang begitu. Jawab sang anak dengan polos namun mematikan. Dani tertuduk lemas di lantai. Ia menyadari bahwa ia telah mewariskan racun kesombongan kepada generasi berikutnya. Ia telah membangun istana di atas pasir yang kini mulai runtuh, dan ia berdiri di sana sendirian, meratapi harta yang tak berarti di tengah kehancuran jiwa keluarganya. Fitri akhirnya mengambil keputusan besar. Ia mengemasi pakaiannya dan anak-anak, memilih untuk hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang telah membunuh ayahnya. Ia menyadari bahwa lebih baik hidup miskin harta, namun kaya akan kedamaian, daripada tinggal di istana emas yang dibangun dari air mata seorang ayah. Keputusan Fitri sudah bulat. Ia meninggalkan kunci rumah megah itu di atas meja marmer yang dingin, membawa anak-anaknya pergi tanpa menoleh lagi ke arah Dani yang kini nampak ringkih di tengah kemegahan yang hampa. Beberapa bulan berlalu, dan kabar mengenai kejatuhan sang raja tekstil menjadi buah bibir. Dani kehilangan hampir seluruh asetnya akibat kerugian bisnis yang beruntun. Namun yang paling menghancurkannya adalah keheningan yang kini menghuni setiap sudut rumahnya. Di suatu sore yang mendung, Dani yang kini hidup di sebuah apartemen kecil memutuskan untuk mengunjungi makam ayah mertuanya. Di sana, ia melihat Fitri sedang duduk bersimpuh, menanam bibit melati di samping nisan kayu yang sederhana, namun terawat dengan sangat cantik. Tanaman melati itu, keturunan dari pohon melati lama yang dulu pernah ingin dibuang Dani, tumbuh subur, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Dani tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memandangi nisan yang bertuliskan namaku. Ia teringat kembali pada kalimat di surat terakhirku. Jaga anak-anak kalian dengan cinta.
bukan hanya dengan uang. Kalimat itu kini terasa seperti gema yang memekakkan telinganya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah mengejar bayangan kesuksesan yang palsu, hingga buta pada cahaya ketulusan yang ada di depannya. Fitri menyadari kehadiran Dani. Ia bangkit dan menatap suaminya dengan sorot mata yang tak lagi mengandung amarah, melainkan rasa iba yang mendalam. Ayah sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu meminta, Mas. Tapi bisakah kamu memaafkan dirimu sendiri? Bisik Fitri pelan, sebelum ia melangkah pergi bersama kedua cucuku. Dani jatuh berlutut di depan makamku. Untuk pertama kalinya, air mata pria angkuh itu tumpah menyentuh tanah. Ia mencium nisan kayu itu, memohon ampun pada raga yang sudah tak bisa lagi mendengar suaranya. Ia kini paham bahwa harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali. Namun martabat seorang ayah yang telah dihancurkan tidak akan pernah bisa utuh kembali hanya dengan uang. Kisah tentang Pak Syamsuddin berakhir di sini, di bawah naungan pohon melati yang wangi. Namanya mungkin tidak tercatat di majalah bisnis ternama, namun cintanya tetap hidup di hati putri dan cucu-cucunya. Ia telah membuktikan bahwa kemiskinan harta tidak membuat seseorang menjadi rendah, dan kekayaan materi tidak otomatis membuat seseorang menjadi terhormat. Dunia terus berputar, dan bagi mereka yang sempat mendengar kisah ini, satu hal yang tertanam kuat. Noda di pakaian bisa dicuci dengan air. Namun noda di hati karena durhaka hanya bisa disucikan dengan taubat yang sungguh-sungguh sebelum semuanya terlambat. Sahabat Suara Kehidupan, harta yang melimpah mungkin bisa membeli istana, tapi tak akan pernah bisa membeli restu orang tua yang telah terluka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk konten-konten penuh hikmah lainnya. Tuliskan amin di kolom komentar jika Anda berjanji akan selalu memuliakan orang tua selagi mereka masih ada. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah kehidupan selanjutnya.